Yo, selamat datang di channel Kerehore kesayangan kita, Quenty Tech. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah VGA Kerehore lagi dari Aizuric RX 560 XT 8GB yang mungkin bakalan jadi racun untuk kalian karena harga dan performanya ini sangatlah worth. Wow, Aizuric berulah lagi. Ya benar, apalagi budget VGA ini tuh cuma 1 jutaan. Yang mana dengan budget segitu nih VGA mendekati VGA Aizuric RX 580 2048SP. Gak cuma itu aja, VGA ini pastinya lebih irit baik konsumsi daya maupun harga ketimbang yang versi RX 580. Tapi performanya ini masih mampu untuk jalanin game-game dengan settingan rata kanan. Udah lebih murah, performa ajib, irit daya, dan yang pastinya bergaransi coy. Mungkin banyak dari kalian yang masih belum tahu Aizuric itu brand apa sih bang? Jadi Aizuric itu brand dari asal Cina yang baru-baru ini masuk ke Indonesia. Dia udah berdiri sejak 2008, yang umurnya itu mungkin seumuran sama anak SMP yang baru lulus. Yap, udah 15 tahunan coy. Dilihat dari umurnya pasti brand ini sangat handal dan tidak perlu diragukan lagi ya kan. Untuk packagingnya ciri khasnya Aizuric ya, berwarna ungu-ungu janda. Untuk keamanannya udah terjamin karena sudah menggunakan busa foam yang cukup tebal. Lalu di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan kartu garansi. Widih, kali ini ada kartu garansi. Lalu ini dia yang saya kaget, kita dapat flash disk untuk drivernya. Biasanya tuh pakainya CD, ini pakai flash disk. Bagus sih, dan semoga brand-brand besar mengikuti juga ya. Ya kali zaman udah makin maju masih aja pakai piringan kaset. Lalu kita dapat extender 6 pin to 8 pin. Lalu ada unit VGA-nya, ya jelas. Kalau isinya sabun bolong kan beda cerita. Untuk desain dari VGA-nya ini cukup mirip-mirip sama Aizuric RX 580 kemarin. Cuman bedanya dia nggak punya backplate, tapi nggak masalah karena harganya juga lebih murah, jadi nggak perlu dipermasalahin. Bahan plastik yang digunakan begitu solid dengan finishing doff berwarna hitam legam membuat VGA ini semakin sangar. Lalu untuk heatsinknya ini cukup tebal dan yang pasti mampu menghandle suhu secara optimal. Untuk portnya kali ini ada 4 buah port, yaitu 1 buah HDMI dan 3 buah DisplayPort. Tapi kan ini bukan buah ya. Lanjut, VGA ini harus disuplai 6 pin power dari PSU biar VGA kalian mau hidup. Kalau nggak dicolok gimana tuh bang? Ya bisa hidup, cuman nggak bisa nampil. Kita lanjut untuk ke spesifikasi dari VGA ini. Kali ini kita bandingkan dengan VGA dari Aizuric RX 580 2048SP. Ada serangga cok. Dan GTX 1650 yang versi OEM di rank harga yang mirip-mirip, malahan lebih mahal GTX 1650. Mulai dari arsitektur yang digunakan menggunakan 14 nanometer, beda dikit lah sama GTX 1650 yang memiliki 12 nanometer. Lalu shadernya memang RX 580 dari Aizuric ini lebih unggul, tapi nggak terlalu jauh-jauh amat. Begitupun dengan GPU clock dan juga tekstur fill rate yang masih bisa bersaing dengan RX 580 2048SP. Namun banyak kesamaan mulai dari bandwidth, memory clock, transistor, dan minimum PSU-nya. Cuman kalau dibandingin sama GTX 1650 yang versi OEM, jelas perbandingannya jauh jika dibandingkan dengan kedua VGA tersebut. Tetapi GTX 1650 lebih unggul di teknologi dan konsumsi dayanya yang rendah. Tapi kan TDP itu singkatan dari Thermal Design Power, jadi belum tentu max-nya segitu. Apalagi saat saya tes game di settingan 1080p dengan settingan rata kanan, itu hanya memakan konsumsi daya watt hanya di 50 watt doang coy. Dari spesifikasi di atas kertas, RX 580 XT hampir mendekati RX 580 dari Aizuric, namun di rank harga yang sama yaitu 1 jutaan, GTX 1650 masih kalah soal performa. Tapi kan itu spesifikasi di atas kertas bang, gimana kalau langsung aja kita benchmark hasilnya? Oke, kita lanjut ke pengujian game dari VGA ini. Untuk perbandingan FPS dengan VGA Aizuric RX 580 saya tayangkan setelah benchmark yang satu ini ya. Buat ngetes gamenya nggak banyak-banyak amat sih, karena ini saya numpang untuk benchmarknya di tempat teman saya karena dia prosesornya udah i3 generasi ke-10, sedangkan saya masih generasi ketiga coy. Waduh, sangat bener-bener Kerehore dah. Untuk spesifikasi yang kita gunakan ini menggunakan i3 10100 yang non-F, motherboardnya Gigabit H410M S2V V3, RAM-nya Corsair Vengeance LPX 2x8GB 2666 MHz, dan berikut hasil benchmarknya. Let's go! Yang pertama kita tes untuk live streaming dengan settingan 720p dengan bitrate 10.000 kbps.
Untuk game ETS 2 ini cukup lancar dan sangat playable ya di settingan 1080 di grafik low. Terus untuk game GT 5 dengan settingan 1080 diratakan dan baik untuk game online ataupun offline dia tetap lancar sambil live streaming padahal. Begitupun untuk game Minecraft, ini untuk hasilnya sangatlah memukau dan sangat lancar ya. Walaupun kita tambahin shader dia juga masih bisa lancar di atas 30-an fps, tapi kadang memang sering drop karena kita terbang-terbang terus ini coy. Untuk hasil live streamingnya kalian bisa aja klik di link deskripsi di bawah. Itu adalah full live streaming menggunakan VGA ini. With you, welcome along to a game which is threatened, I have to tell you, by a rather forbidding weather forecast. The expectation is for quite heavy rain as the game flows over the CP. It hasn't arrived just yet, but it will do shortly. Glad to report over that hasn't affected the crowd who are here. Good number and indeed lifted voice. And the game will be underway very soon. The Emirates awash with red and white, a sea of Arsenal, just as you would anticipate. Action has already started. Everything that brought me alive.
Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go. The devil's in the detail, inward inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters. Playing with the monsters. They brought me up. Nah, jadi itu dia hasil benchmark dari VGA Isorik RX 560 XT disandingin dengan i3 generasi ke-10. Hasilnya sangat memukau karena si VGA benar-benar kepake 100%, jadi nggak ada kata tuh bottleneck disandingin sama i3 generasi ke-10. Mungkin next rakitan kita pakai generasi ke-10 aja kali ya. Nah, kita lanjut perbandingan gamenya dengan menggunakan RX 580 2048 SP. Tapi yang versi RX 580 ini pakai i5 generasi ke-9 ya. Ya mungkin gak jauh-jauh amat lah. Ya asalkan CPU-nya nggak nyentuh di 100%. Menurut saya itu masih bisa bersaing dengan i3 generasi 10. Ya karena kan i5 generasi ke-9 untuk performanya itu ya mirip-mirip sebenarnya sama i3 generasi ke-10. Cuman itu yang versi F ya. Yang non F sih kurang tahu saya. Smoking gun. You got me on the run. We know that will come. We're out to die. And how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Kita lanjut ke konsumsi dayanya saat kita tes Furmax selama 5 menitan di fan kondisi auto berjalan di 46% dengan suhu tertinggi hingga 74 derajat Celcius. Dia memakan watt di kisaran 72 hingga 80 watt. Wow, cukup irit kan? Cuman kalau dibandingin sama RX 580 yang versi 2048 SP, jelas ini lebih irit karena RX 580 2048 SP saat di tes Furmax dia memakan wattnya hingga 130 watt. Wah, gila gede banget coy. Segede utang negara kayaknya. Enggak sih, masih gedean utang negara sih. Dan jadi itu dia pengujian benchmark dari VGA Isorik RX 560 XT kali ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Menurut saya ini sangatlah worth di harga 1 jutaan atau lebih tepatnya 1.019.000 rupiah. Ya saat ini sedang flash sale coy. Buruan keburu habis flash sale-nya. Karena harga aslinya itu berkisar di 1,8 jutaan. Semoga aja saat video ini tayang harganya masih di bawah 1,1 ya. Dan seperti biasa untuk link pembeliannya ada di link deskripsi di bawah atau di pin komentar. Kalau dibandingkan dengan VGA dari Isorik RX 580 2048 SP yang harganya 1,3 jutaan, jelas ini lebih worth karena performa dan konsumsi dayanya lebih hemat. Kapan lagi kan kalian dapetin VGA murah, bergaransi, VRAM gede, udah bisa libas game rata kanan dan pastinya irit. Ya lebih irit dari RX 580. Ya lagi-lagi Isorik ini killer juga ya. Dan segitu aja untuk pembahasan dari VGA Isorik RX 560 XT 8GB kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari channel Quenty Tech. Say you goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.